bicara tentang materi ini, yaitu adalah tentang suhu, pemuaian kalor, dan perpindahan kalor, itu sebenarnya materi ini itu terpisah atas 4 bagian: suhu, pemuaian sendiri, kalor sendiri, perpindahan kalor sendiri. Jadi ini nggak dijadiin satu sebenarnya, 4 topik yang berbeda. Sedikit nyambung antara satu sama yang lain, tetapi kita belajarnya kepotong-potong, pisah sendiri-sendiri. Suhu itu terkait dengan konversi daripada suhu. Seperti yang kita tahu, suhu ada 4 jenis termometer yang sering kali dipakai, yaitu adalah Celsius untuk termometer internasional, Reaumur, saya nggak tahu penggunaan aplikasinya di mana, Fahrenheit itu dipakai di Amerika, terus kemudian Kelvin itu biasanya dipakai untuk semua perhitungan fisika, terutama adalah perhitungan fisika yang terkait dengan gas. Pemuaian itu terkait dengan benda yang berubah ukurannya. Ini bendanya itu berubah ukuran. Kenapa dia bisa berubah ukuran? Karena dia dapat kalor. Apakah dia dapat tambahan kalor? Apakah dia melepas kalor sehingga dia itu menyusut? Ataukah dia itu ada perubahan suhu? Perubahan suhu ya bisa karena alamiah, karena dia perubahan siang dan malam, dan seterusnya. Kalor di sini itu urusannya dengan kalor yang dia itu bisa untuk merubah suhu atau kalor yang bisa merubah wujud. Itu saya pisahkan. Perpindahan kalor juga, kalor itu bisa berpindah melalui zat padat, zat cair, dan gas. Jadi ini adalah topik yang sama sekali berbeda. Pada saat kita bicara tentang materi yang pertama, yaitu adalah materi tentang suhu. Suhu di sini itu ada 3 jenis termometer, yaitu adalah termometer Celsius, di mana di sini kita harus tahu titik didih sama titik bekunya itu berapa. Titik beku itu sama dengan titik leleh. Untuk Celsius itu titik bekunya itu adalah 0 derajat, titik didihnya itu adalah 100 derajat Celsius. Ini perlu kadang-kadang dipakai untuk perhitungan-perhitungan yang sifatnya itu perbandingan. Reaumur itu 0 derajat 80. Terus kemudian Fahrenheit itu suhunya ada di 32, titik beku atau titik lelehnya itu di 32, sementara titik didihnya itu ada di 212 derajat. Sementara Kelvin itu dia ada di suhu 273, nggak ada derajatnya. Kalau di sini Celsius, Reaumur sama Fahrenheit ada derajatnya, tapi kalau Kelvin nggak ada. Ini 373, sehingga kalau misalkan kita mencari rentangnya ini itu adalah 100 derajat. Reaumur itu rentangnya adalah 80 derajat, terus kemudian Fahrenheit itu rentangnya selisih antara 212 sama 32 itu adalah 180, sedangkan ini adalah 100. Kalau kita perbandingkan, kita akan mendapatkan angka 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding sama 5. Nah, ini adalah perbandingan yang sebenarnya dipelajari pada saat SD. Kita jangan menggunakan rumus suhu yang dia itu pakai kayak seperti punya SD yang T Reaumur sama dengan 4/5 dikali sama T Celsius, karena ini akan menyulitkan, karena kita harus menghafalkan banyak sekali rumus. Dari antara ini semua, rumus-rumus yang ini 95 TC tambah 32 jangan dipakai, langsung pakai perbandingan yang dia itu melibatkan mereka semua, yaitu adalah T Celsius atau Celsius dibanding T Reaumur dibanding T Fahrenheit dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Untuk menyamakan supaya dia tuh mulai dari 0 semua. Fahrenheit kan mulai dari 32 kan. Kelvin dikurangi 273 sama dengan 5 berbanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Karena dengan demikian perhitungannya itu jadi lebih gampang. Misalnya kita punya 50 derajat Celsius, kita mau nyari tahu berapa derajat Fahrenheit. Ya berarti kita tinggal pakai perbandingan TC itu boleh kita ganti C aja. Jadi C dibanding sama F-32, karena kita mau menggunakan perbandingan C sama F, berarti perbandingannya angka adalah 5 banding 9. Ini punya C, ini punya F. Terus kemudian tinggal masukin 50, F dikurangi 32 sama dengan 5 banding 9, ya sudah, F-nya ketemu berapa derajat Fahrenheit. Kayak gitu. Kadang-kadang soalnya itu bentuknya itu perbandingan. Jadi misalkan ada satu termometer baru, katakanlah termometer X dari punya Alien punya termometer X itu katanya pada saat suhu di bumi air itu membeku, termometer X bilang termometernya dia 15 derajat. Sementara pada saat mendidih, titik didih air pada saat kita bicara tentang Celsius 100 derajat Celsius, ini 0 derajat Celsius, titik didihnya itu katanya adalah 105. Ya udah, ikutin dia. Nah, kalau suhu di bumi katakanlah 40 derajat Celsius, punya termometer X itu berapa? Ya berarti kita tinggal pakai perbandingan doang. Caranya adalah
kita bicara rentang ini dibagi sama rentang ini sama dengan rentang ini per rentang ini. Jadi tinggal ditulis X dikurangi 15, satunya adalah 105 dikurangi 15, tapi perbandingannya harus sama ya. Kalau di sini itu kita X kurangi 15, berarti yang satunya itu kita tulisin 0,40 dikurangi 0. Jangan dibolak-balik, karena nggak bisa. Dari yang tengah dikurangi yang bawah, ini juga yang tengah dikurangi sama yang bawah. Nah, sedangkan yang satunya 105 dikurangi 15, berarti kan paling atas titik didih dikurangi sama titik beku kan. Berarti yang Celsius harusnya 100 dikurangi 0, nggak boleh 0 dikurangi 100. Boleh nggak kita menggunakan perbandingan yang lain? Boleh lah, tinggal dia itu lebih gampang atau lebih susah. Kalau kita menggunakan perbandingan ini gimana? Berarti kita tulis 105 dikurangi X dibagi X dikurangi 15 sama dengan, berarti di sini adalah 100 dikurangi 40 dibagi sama 40 dikurangi X. Bisa, cuma X-nya kan muncul di dua tempat. Jadi bukannya ngitungnya lebih susah ya. Ini kan ngitungnya lebih gampang, karena X-nya kan cuma muncul di satu tempat, tinggal kali silang. Oke, itu perhitungan tentang suhu. Nah, sekarang kita bicara tentang pemuaian. Pemuaian ini dialami oleh 3 zat, yaitu adalah dialami oleh zat padat, dialami oleh zat cair, dan dialami oleh gas. Tetapi pemuaian zat padat ini mengalami 3 hal, yaitu adalah mengalami pemuaian panjang, mengalami pemuaian luas, dan mengalami pemuaian volume. Sementara pemuaian zat cair itu hanya mengalami pemuaian volumenya, sementara gas itu juga mengalami pemuaian volume. Pada saat kita bicara tentang pemuaian panjang, luas, dan volume, itu sebenarnya cara ngitungnya hampir sama. Panjang kita bisa simbolkan dia dengan notasi L, luas kita bisa simbolkan dengan notasi A, volume kita bisa simbolkan dengan notasi V. Di antara mereka ada istilah namanya itu adalah alfa, beta, dan gamma. Ini namanya adalah koefisien muai. Koefisien muai ini tergantung daripada zatnya. Koefisien muai daripada besi beda dengan koefisien muai daripada tembaga, dan itu ada tabelnya, tinggal lihat di buku cetak. Pada saat kita berbicara tentang pemuaian panjang, yaitu cara ngitungnya adalah L0 dikali sama alfa kali delta T. L0 itu adalah panjang mula-mula atau panjang untuk suhu yang lebih rendah. Alfa itu adalah koefisien muai daripada bahan yang kita mau ngitung pertambahan panjangnya. Delta T itu adalah perubahan suhu. Dalam hal ini delta T selalu positif ya untuk hitungan fisika ya. Kalau kita mau nyari tahu panjang akhirnya, yaitu adalah panjang mula-mula ditambah sama delta L. Jadi kalau misalkan kita ganti L0 ditambah delta L-nya kita ganti L0 kali alfa kali delta T, maka kita bisa mendapatkan panjang akhir adalah L0 1 ditambah sama alfa kali delta T. Nanti tinggal ngitungnya. Ada yang ngitungnya susah, ada yang ngitungnya gampang. Delta L itu adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula, alfa adalah koefisien muai panjang, delta T adalah perubahan suhu, L itu adalah panjang untuk suhu yang lebih tinggi. Jadi yang lebih tinggi taruh di L, yang L0. Bisa nggak kalau misalkan suhu yang lebih tinggi kita taruh sebagai L0? Bisa, tapi nilai delta T-nya minus. Nggak usah lah. Delta T-nya selalu positif ya. L0-nya itu adalah panjang untuk suhu yang lebih rendah, L itu adalah panjang untuk suhu yang lebih tinggi. Luas gimana? Ya sama aja lah. Kalau delta L itu adalah pakai alfa, di sini delta A-nya itu pakai A0. Delta A pertambahan luas, A0 itu adalah luas mula-mula, ini dikali beta dikali sama delta T, di mana beta itu adalah 2 kali alfa. Jadi kalau untuk zat padat biasanya dia itu diketahui alfa, koefisien muai panjang. Jadi kita harus kaliin sama 2, jangan lupa. Sementara kalau kita mencari tahu panjang luas untuk yang suhu yang lebih tinggi, ya mirip sama seperti itu. 1 ditambah sama beta kali delta T. Sementara kalau kita nyari tahu volume, berarti delta V sama dengan V0 dikali sama gamma. Ini bacanya adalah gamma. Nilainya untuk zat padat, gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Ini bacanya adalah beta. Ini bacanya adalah alfa, pakai pH. Gamma kali delta T, V-nya sama dengan V0, 1 ditambah sama gamma kali delta T. Untuk yang zat cair juga sama. Jadi maksudnya kalau kita mau nyari tahu delta V sama dengan V0 dikali gamma kali delta T, V sama dengan V0 1 ditambah sama gamma kali delta T. Tapi gammanya ini udah diketahui. Jadi dia nggak dicari dari 3 kali alfa. Kalau yang ini didapatkan dari 3 kali alfa, ya betul. Untuk pemuaian gas ini agak beda. Karena kalau pemuaian gas dia nggak menggunakan rumus-rumus ini, tapi menggunakan rumus Boyle-Gay-Lussac, yaitu adalah P kali V per T, itu adalah konstan, di mana T-nya ini harus dalam satuan Kelvin. Jadi kita bisa tulis P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Itu latihannya pisah.
Jadi nanti aja. Oke, itu semua adalah penjelasan untuk pemuaian. Mulai latihan ya.